Sudah tiba di Indonesia, Sintayong langsung pimpin TC Timnas Indonesia U20. Waktunya Indonesia berjaya. Sintayong dipastikan sudah berada di Indonesia dan akan memimpin langsung pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U20 di Senayan, Jakarta mulai Rabu 1 Februari. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah tiba di Indonesia pada Minggu 29 Januari kemarin. Adapun skuad Timnas Indonesia U20 sendiri menginap di Hotel Sultan Senayan, Jakarta. Coach Sintayong sudah di Indonesia, kata asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Rianto kepada cnnindonesia.com pada 31 Januari kemarin. Untuk materi latihan kemungkinan besar adalah pemulihan fisik. Namun soal ini, Nova enggan berterus terang karena materi latihan merupakan wilayah pelatih kepala. Manajer media PSSI Bandung Saputra pun mengatakan latihan awal Timnas Indonesia U20 tidak langsung di lapangan. Latihan perdana akan berlangsung di sekitaran hotel. Sementara itu dalam menghadapi turnamen akbar kelompok umur ini, Sintayong memiliki banyak alasan bakal bisa membawa Timnas Indonesia berjaya di Piala Asia U20 2023. Di antaranya, skuad Timnas U20 lengkap. Skuad Timnas Indonesia U20 asuhan Sintayong dianggap cukup lengkap. Dari lini depan hingga penjaga gawang, Garuda Nusantara diisi oleh pemain-pemain berbakat. Sebut saja Hoki Carakan di lini depan, Marcelino Ferdinand sebagai gelandang, dan Brandon Schoenemann serta Muhammad Ferrari di lini belakang. Sementara untuk penjaga gawang tentunya akan diisi oleh penjaga gawang masa depan Timnas Indonesia, Cahya Supriyadi. Strategi matang Sintayong. Sintayong dikenal dengan pelatih yang kerap memberikan kejutan dalam menentukan formasi pemain. Ia juga memiliki keterampilan dalam meracik strategi jitu demi meraih kemenangan. Dengan waktu yang cukup untuk persiapan Piala Asia U20 2023, Sintayong diyakini bakal memiliki taktik matang untuk dimainkan Timnas Indonesia U20. Sintayong manfaatkan pemain keturunan. Memiliki pemain keturunan tentu bakal menjadi keuntungan bagi Sintayong. Ia diyakini bakal memaksimalkan kemampuan pemain-pemain seperti Brandon Schoenemann hingga Hugo Samir. Tak lupa pemain keturunan Timnas Indonesia U20 yang telah menjadi andalan Sintayong, Ronaldo Kuate, dipastikan bakal dimanfaatkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Tekad kuat Sintayong. Sintayong diyakini memiliki tekad kuat untuk mengantarkan Timnas Indonesia U20 meraih gelar juara Piala Asia U20 kali ini. Terlebih ia sebelumnya mengalami kegagalan ketika menangani Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Dengan membawa Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, tentu ini akan menjadi ajang bagi Sintayong untuk membawa nama tanah air harum di kompetisi bergengsi Asia. Tekadnya pun menjadi salah satu alasan Garuda Nusantara bakal tampil menggila di ajang tersebut. Ajang pembuktian Sintayong. Sintayong sempat menerima kritikan keras dari para pecinta sepak bola Indonesia usai gagal membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022 lalu. Salah satu yang membuatnya dinilai gagal ialah masalah penyelesaian akhir Timnas Indonesia yang kerap merugikan timnya sendiri. Tentunya Piala Asia U20 kali ini akan menjadi ajang pembuktian Sintayong bahwa dirinya bukanlah pelatih sembarangan. Tak kalah kuat seperti Curaçao mengintip lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Timnas Indonesia sedang bersiap menyambut Piala Asia 2023. Pertandingan FIFA Matchday menjadi pertandingan yang cukup diperhitungkan untuk mengukur kemampuan Indonesia di kompetisi itu. Dalam hal ini, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan dua lawan sudah masuk radar. Yang pertama adalah tim yang bisa dicuri poinnya untuk menaikkan peringkat Indonesia. Kemudian satu lawan lainnya yang lebih kuat untuk meningkatkan level permainan skuad Garuda. Semua kalender FIFA Matchday harus kita manfaatkan. Ini adalah ajang untuk Timnas Indonesia melakukan uji coba, meningkatkan level permainan dan tentu level lawannya pun sudah kami pikirkan matang-matang, kata Indra Syafri. Tentu dalam hal ini tak sedikit publik yang berspekulasi dengan tim yang akan bertandang ke Indonesia pada Maret mendatang. Namun melihat agenda dari FIFA Matchday terakhir, Indonesia bisa membungkam Curaçao di dua laga yang digelar. Untuk itu, Indra Syafri yang merupakan Direktur Teknik PSSI memastikan bahwa tim yang akan menantang skuad Garuda tak jauh berbeda dengan Curaçao. Mungkin tidak jauh berbeda dengan tim sekelas Curaçao, ujar Indra Syafri dilansir dari suara.com pada Selasa 31 Januari. Meski tak mau menjelaskan lebih detail, Indra berjanji akan mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ia tentu akan berkomunikasi dengan pelatih Sintayong terhadap lawan Indonesia nanti. Jika memang sesuai dengan rekomendasi Sintayong, lawannya akan segera diketahui publik. Sintayong sendiri yang nantinya membuat keputusan.
Siapa saja lawan FIFA Matchday? Nanti hasilnya ada diskusi saya dengan Kosin. Kami tentu merancang karena kemarin di Piala AFF 2022 prestasinya sedikit turun, kata Indra Syafri. Keuntungan Egy dan Witan merapat ke Liga Indonesia. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman resmi meninggalkan kompetisi Eropa dan bergabung dengan klub Liga Indonesia. Egy Maulana Fikri resmi bergabung Dewa United di Liga 1 2022-2023. Sementara Witan Sulaiman resmi bergabung dengan tim ibu kota Persija Jakarta. Keputusan Egy dan Witan sendiri balik ke Indonesia sempat memunculkan pro dan kontra. Namun setidaknya ada 3 keuntungan bagi mereka berdua dengan main di Liga Indonesia. Yang pertama adalah menit bermain. Dengan bermain di klub Liga Indonesia, setidaknya Egy dan Witan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ketimbang di Eropa. Persaingan yang lebih ketat di Eropa membuat Egy dan Witan selama ini kerap kesulitan mendapatkan menit bermain yang cukup untuk mengasah kemampuannya. Akibat kurang mendapatkan kesempatan bermain di Eropa membuat penampilan Egy dan Witan pun menurun. Hal itu terlihat saat keduanya membela timnas Indonesia di Piala AFF beberapa waktu lalu. Yang kedua, mudah dipantau Sintayong. Dengan bermain di Liga Indonesia akan membuat Witan dan Egy lebih mudah dipantau oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Selama berkarir di Eropa Timur, Egy dan Witan sulit terpantau oleh Sintayong karena selain jarang dimainkan juga karena terkendala jarak yang jauh. Keuntungan lainnya gabung klub Indonesia adalah Egy dan Witan akan lebih mudah dilepas untuk timnas Indonesia. Yang ketiga, asah mental. Dengan bergabung klub Indonesia bisa menjadi kesempatan bagus buat Egy dan Witan untuk kembali mengasah mental bertanding mereka. Tekanan dan tuntutan dari para supporter klub yang besar akan membuat Egy dan Witan bakal tampil di bawah tekanan tinggi. Hal ini sangat bagus untuk membuat Egy dan Witan bisa lebih mengembangkan lagi kemampuannya untuk keluar dari tekanan.